Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap dalam keadaan baik. Bagaimana? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya bisa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Semua hadir ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk membacakan doa. Terima kasih. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, bagaimana, apakah tadi pagi sudah melaksanakan kegiatan mengaji dan sholat duha? Siapa yang hari ini halangan tidak dapat melakukan kegiatan tersebut? Ya, baiklah. Ingat pesan saya, setiap hari harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak supaya kita tetap terhindar dari paparan virus COVID-19. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kita kegiatan akan bersemangat. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, selalu bukan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya di tema 8 kita telah belajar tentang teks non-fiksi dan juga kita telah belajar tentang ilmu yang menerangkan tentang bumi kita, bagaimana bumi kita melakukan rotasi dan revolusi. Masih ingatkah anak-anak? Ya, ada yang bisa memberikan sedikit penjelasannya? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kemarin dalam tema 8 kita belajar tentang teks fiksi atau teks non fiksi, maaf. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran mempelajari tentang teks fiksi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks fiksi? Ya, benar. Teks fiksi adalah suatu cerita yang tidak nyata atau berupa imajinasi atau khayalan daripada pengarang yang termasuk teks fiksi. Contohnya adalah cerpen. Pasti kalian sudah pernah membaca apa itu cerpen? Ya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan ciri-ciri daripada teks fiksi. Yang pertama adalah bersifat rekaan, yang kedua menggunakan bahasa konotatif atau tidak sebenarnya, ketiga menimbulkan emosi pembaca, 4 memiliki pesan moral atau amanat, 3 kebenaran tidak mutlak, dan yang terakhir tidak ada aturan atau tata cara dalam penulisannya. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh sebuah cerpen yang mengisahkan tentang petualangan dua bersaudara yang akan pergi ke luar angkasa. Coba dibuka bukunya. Dan saya minta Adit untuk membacakan
cerpen tersebut. Silakan. Si kembar berpetualang keluar angkasa. Pada suatu sore, si kembar Roni dan Rosi ketiduran di gazebo depan rumahnya karena kelelahan setelah bermain. Tiba-tiba terdengar suara aneh dan sinar yang menyilaukan mata. Roni pun membangunkan Rosi dan mengajaknya mengecek ke sumber suara. "Rosi, suara apa itu?" seru Roni. "Aku tidak tahu. Lihatlah sinarnya menyilaukan mata," jawab Rosi. "Ayo kita lihat dari dekat," ajak Roni. "Ayo, tapi gandeng tanganku ya. Aku takut," jawab Rosi. Akhirnya anak itu mendekati benda asing tersebut. Tiba-tiba dari dalam benda tersebut keluarlah dua makhluk yang lucu. Dan mereka menyapa Roni dan Rosi. "Halo, perkenalkan, saya Mumu. Dan ini saudara saya Mimi. Kami penghuni planet Mars," sapa Mumu. "Namaku Roni dan ini saudaraku Rosi," jawab Roni. "Kenapa kalian ada di bumi dan untuk apa?" tanya Rosi. "Kami singgah di sini karena kami sedang jalan-jalan mengelilingi angkasa luar. Apakah kalian mau ikut kami? Akan kami tunjukkan planet-planet di seluruh angkasa luar," seru Mimi. "Wah, beneran, tentu kami mau," seru Roni dan Rosi kompak. "Baiklah, ayo pakailah pakaian ini. Setelah itu kita berangkat," seru Momo. Akhirnya mereka berangkat menuju luar angkasa. Roni dan Rosi bersorak gembira. Mereka dapat melihat planet-planet angkasa luar yang berputar pada orbitnya mengelilingi matahari. Sungguh menakjubkan. Tiba-tiba Roni dan Rosi merasa ada yang menepuk pantatnya. Aduh, seru Roni dan Rosi. "Ayo bangun, sudah sore." "Belum mandi malah tidur," marah Kak Riva. "Ampun Kak, kami minta maaf," seru Roni dan Rosi. "Kakak mengganggu petualangan kami di angkasa luar," seru Rosi. "Apa? Ke angkasa luar? Itu hanya mimpi. Makanya kalau sore jangan tidur. Tidak baik," kata Rasulullah. "Ayo cepat mandi dan ingat, kalau kalian ingin keluar angkasa, rajinlah belajar. Nanti kalau sudah besar bisa jadi astronot agar dapat berkeliling angkasa luar." Nasihat Kak Riva. Terima kasih Bu. Oke, baiklah. Terima kasih sudah dibacakan cerita tentang petualangan si kembar Roni dan Rosi keluar angkasa. Nah, dari cerpen tadi, apakah kalian dapat memberikan penjelasan siapa saja tokoh yang ada dalam cerpen tersebut? Bagaimana wataknya Roni dan Rosi? Nah, berdasarkan cerita tersebut, Ibu harap kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di LKPD 1. Nah, apabila ada yang kurang dipahami, boleh bertanya kepada teman atau langsung kepada Ibu. Silakan. Oke, yang sudah selesai tugas LKPD-nya, silakan dikumpulkan. Terima kasih semuanya. Bintang kecil adalah benda langit yang bisa bersinar dan dapat kita lihat dari bumi. Untuk menjelaskan tentang benda-benda langit yang kita kenal dengan tata surya, saya akan menayangkan sebuah video yang berisi tentang sistem tata surya kita. Silakan disimak video berikut ini.
Bagaimana isi videonya? Apa saja yang terdapat dalam video tersebut? Iya, ada berapa planet yang disebutkan dalam video? Betul, ada 8 planet. Yang pertama adalah planet Merkurius, kedua Venus, ketiga Bumi, keempat Mars, 5 Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir Neptunus. Oke, bumi yang kita tinggali ini berada di urutan yang ketiga, sehingga dari suhu yang kita terima dari panas matahari tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sehingga bumi adalah salah satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Kalau planet Merkurius dan Venus jaraknya terlalu dekat dengan matahari, sehingga panas matahari sangat tinggi, sehingga tidak ada kehidupan di sana. Planet-planet setelah bumi jaraknya lebih jauh kepada matahari, sehingga di sana suhunya terlalu rendah, tidak memungkinkan ada kehidupan yang dapat hidup di sana. Ada yang bisa ditanyakan dari penjelasan tadi yang kurang dipahami? Alat peraga berikut ini adalah bentuk tiruan dari sistem tata surya kita. Sistem tata surya kita berpusat pada yang di tengah adalah matahari. Kemudian ini adalah Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Yang kedua ini Venus, kemudian Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Perhatikan di sini menunjukkan garis. Garis ini adalah namanya orbit. Setiap planet pasti berjalan mengelilingi matahari sesuai dengan orbit masing-masing. Maka tidak ada ceritanya planet itu akan saling bertabrakan, karena sudah ada garisnya masing-masing. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau sudah jelas, kalian bisa melakukan kerja kelompok yang sudah terdapat petunjuk-petunjuk di dalam LKPD-nya, yaitu setiap kelompok kalian harus menggambarkan bentuk dari sistem tata surya kita. Silakan menggambar sesuai dengan imajinasi kalian, digambar seindah dan serapi mungkin, tapi tetap di situ sesuai dengan tata surya kita yang berpusat pada matahari, dan susunan dari planet-planetnya harus sesuai. Silakan. Kalau ada kesulitan bisa minta bimbingan pada ibu. Selamat bekerja. Nah, pembelajaran sudah kita lakukan mulai dari teks fiksi. Kita mempelajari apa itu teks fiksi, kemudian menyebutkan contoh dari teks fiksi. Teks fiksi adalah sebuah teks yang tidak nyata dan merupakan khayalan atau imajinasi penulis yang dituangkan dalam sebuah cerita. Kemudian kita mempelajari tentang sistem tata surya kita. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan mempelajari tentang matahari yang merupakan pusat dari sistem tata surya. Sebelum kita akhiri, Ibu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah pada LKPD 3. Silakan nanti dibaca petunjuknya. Kalau masih mengalami kesulitan, bisa WA Japri kepada saya, atau juga bisa bertanya kepada orang tua, saudara, atau teman kalian. Silakan dan selamat mengerjakan di rumah. Dan ingat pesan saya, tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan.
agar kita selalu terjaga dari penyakit dan juga hal-hal yang tidak diinginkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.